Yang Mulia, berawal pada tanggal 29 Januari 2024 jam 19, kader kami mengalami intimidasi dari dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden yang saat itu mempersiapkan Kabupaten Gunung Kidul untuk lokasi kunjungan presiden. Sehingga karena dua kader kami yang kami tugaskan untuk memasang bendera di seluruh kabupaten diminta menurunkan bendera dan juga dilarang untuk mengibarkan bendera di area presiden akan melintas, maka kedua kader kami tersebut menolak. Karena menolak, maka dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden tersebut minta bertemu dengan penanggung jawab dari Partai PDI Perjuangan. Maka diantarlah bertemu dengan saya, yang akhirnya terjadi dialog, diskusi, dan negosiasi, yang kami di situ dipaksa untuk menurunkan bendera, dan dengan tegas kami menolak karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan aturan bahwa presiden akan datang dan melintas, kami diminta menurunkan bendera. Karena situasi malam itu sangat keras dan memanas, maka terjadilah deal bahwa di area lokasi presiden akan melakukan acara dan wilayah yang ini harus di mana, Ibu? Di Kecamatan Wonosari, Kelurahan Karangrejek, Kabupaten Gunung Kidul, Yang Mulia. Sehingga deal kami adalah jika di lokasi presiden akan hadir, kami sepakat tidak ada alat peraga kampanye. Tetapi di lokasi presiden mau melintas, terus terang kami menolak dengan tegas, dan jika sampai di luar pengetahuan kami bendera diturunkan, kami sampaikan kepada beliau berdua bahwa kami akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Selang 24 menit dari jam itu, kami mendapatkan pesan WA dari Pak Kapolres Gunung Kidul yang intinya sama, dan pesannya langsung saya screenshot karena saya takut segera terhapus dan sudah kami kirimkan untuk nanti bisa dibantu ditayangkan. Intinya beliau meminta kebesaran hati saya sebagai Ketua DPC tentang pengibaran bendera. Ketua DPC apa, Ibu? Saya PDI Perjuangan, Yang Mulia. Kemudian saya jawab jam 8:03 kepada Pak Kapolres. Jawaban saya sama seperti di hadapan dua personel yang mengaku sebagai tim pengamanan presiden, bahwa kami menolak untuk menurunkan bendera. Dan kami sudah adu argumen di lapangan, dan dealnya bahwa di lokasi titik objek kami sepakat tidak ada bendera PDI Perjuangan. Tetapi di lokasi yang lain kami akan menjaga sampai pagi. Maka jam 9:30 sebagai Ketua DPC yang merangkap Komandan Satgas, saya perintahkan seluruh Satgas untuk malam itu bertemu dengan kami untuk rapat di rumah makan Layah Kembar, karena kami berpikir sebagai Ketua DPC saja saya diperlakukan seperti itu, saya takutnya di luar sepengetahuan kami bendera nanti diturunkan, sehingga saat itu datanglah 150 Satgas dari 4 peleton Satgas yang kami miliki di Kabupaten Gunung Kidul, dan langsung kami beri arahan untuk menjaga bendera PDI Perjuangan sampai jam 6 pagi, Yang Mulia. Dan saya ikut serta patroli sampai dengan jam 5 pagi, karena saat itu kami menerima pesan WA dari Ketua BP Pemilu Pak Bambang Wuryanto jam 00:40 bahwa kami jam 8 diminta menjemput Ibu Puan di Bandara Jogja. Setelah itu kami perintahkan kepada seluruh Satgas, selama saya tidak ada di lapangan dan presiden hadir, untuk dipastikan bendera PDI Perjuangan tetap berkibar, dengan mereka ikut membaur di acara yang akan berlangsung dengan menggunakan pakaian sipil. Baik. Kemudian terakhir bagaimana akhirnya bendera itu? Sampai dengan pagi, Yang Mulia, bendera kita jaga aman. Tetapi jam 11 siang, pukul 11:40 saat kami di bandara, kami mendapat telepon dari Satgas bahwa seluruh Satgas kami digeledah oleh aparat penegak hukum. Saat itu saya menelpon Intel Polres, Yang Mulia, karena dalam pikiran saya yang malam itu WA saya adalah Pak Kapolres. Saya mungkinkan yang melakukan dari Pak Kapolres.
Saya tanya kepada Intel Polres, apakah saudara diperintah Kapolres untuk menggeledah Satgas kami yang berkaos Ganjar? Karena yang digeledah tidak hanya yang laki-laki, ya, Pak Yang Mulia, tetapi Satgas perempuan juga. Dijawab oleh Intel Polres bahwa bukan dari Polres dan tidak ada perintah. Saya tanyakan kepada Satgas yang telepon, ternyata dari Kodim Yang Mulia. Maka kasih Intel Kodim bernama Pak Sinyo Supriyanto langsung saya telepon. Saya keberatan bahwa Satgas di lapangan tidak melakukan apapun, tetapi kenapa digeledah bajunya yang berkaos Ganjar, digiring, diantar pulang Yang Mulia. Saya tanyakan kepada Satgas, apakah di situ ada pendukung paslon lain? Dijawab ada. Bahkan membawa spanduk lebih dari 50 spanduk dibentangkan di pinggir jalan. Setelah itu saya telepon Komandan Kodim. 3 kali saya telepon tidak diangkat, maka Komandan Kodim saya WA Yang Mulia. Dan bukti WA-nya juga kami kirimkan. Di situ kami tegas, kami tersinggung dan juga kami komplain kepada Komandan Kodim. Bahwa kenapa Satgas harus digeledah? Katakanlah ada warga masyarakat atau relawan yang akan menyampaikan aspirasi, tetapi untuk tidak diberlakukan seperti itu karena ini negara demokrasi. Dan saya sampaikan kepada Komandan Kodim bahwa kita pastikan akan bertemu di lapangan seandainya kasih Intel Kodim tetap melakukan penggeledahan kepada Satgas maupun relawan yang ada di lapangan. Selang beberapa menit, Komandan Kodim menjawab WA saya Yang Mulia, bahwa beliau tidak berada di lapangan dan tidak mengetahui hal itu. Tetapi, ya, oke, Ibu, yang ini yang berkaitan dengan penganiayaan bagaimana? Ya, setelah itu selang 15 menit, kami dalam posisi perjalanan ke Gunung Kidul mendapatkan telepon bahwa ada relawan yang ditangkap dan dipukuli, kemudian dianiaya karena membentangkan spanduk pasangan 03. Saya tanyakan, apakah di situ tidak ada orang yang menolong Yang Mulia? Dijawab tidak ada yang berani menolong. Saya telepon Immanuel Aprianto Purnawijaya untuk menegosiasi. Immanuel adalah kader kami PAC Kecamatan Ponjong Yang Mulia. Kemudian Immanuel mencoba menegosiasi. Saya beri materi Yang Mulia. Katakanlah ada simpatisan yang dianggap bersalah atau membahayakan objek, tetapi tidak untuk dipukuli, dihakimi, karena ini negara Pancasila. Ini adalah negara hukum. Silahkan ditangkap tetapi tidak dianiaya. Tetapi negosiasi ini gagal dilakukan Immanuel, bahkan Immanuel telepon bahwa dia diancam akan ditembak. Disitulah emosi saya bangkit Yang Mulia. Saya langsung meluncur kembali ke Kabupaten Gunung Kidul dan saya langsung datang ke lokasi sekitar pukul 13.03 dan anak itu masih ditahan. Saya merasa sedih Yang Mulia, karena Bung Karno memerdekakan negara ini dalam pembukaan undang-undang, salah satunya kita merdeka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tetapi kenapa ada rakyat yang tidak bersenjata dianiaya oleh aparat yang bersenjata? Apalagi yang dijelaskan Ibu? Akhirnya Yang Mulia, kami menegosiasi kepada 2 aparat yang melakukan penangkapan tersebut. Seandainya anak itu... Siapa itu aparat itu? Kami tidak tahu namanya, tetapi di saat kami datang, saya bertanya, Bapak siapa? Saya adalah ring pertama yang diminta untuk mengamankan Presiden. Kenapa anak ini dipukuli? Beliau menjawab, videonya ada, nanti bisa kita saksikan Yang Mulia. Karena anak itu dianggap membahayakan objek Yang Mulia. Saya sampaikan, seandainya anak ini dianggap membahayakan objek, apakah harus dipukuli? Apakah harus dianiaya dan dipermalukan? Silahkan ditangkap, silahkan ditahan. Ya, saya sampaikan begitu Yang Mulia. Baik, tidak usah diulang-ulang. Ini kejadiannya kapan Ibu yang... Tanggal 30 pukul 13 Yang Mulia. 30 bulan? Bulan Januari 2024. Pukul 13.03 menit saya sampai di lokasi. Baik, itu saja ya. Ya, akhirnya si korban saya yang membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Dari Pahmi. Terima kasih Yang Mulia. Jadi